Assalamualaikum sahabat tekno, selamat datang di channel YouTube Karata Tekno. Masih di HTML dasar, saya akan melanjutkan mengenai form ya. Nah, apa itu form? Saya akan jelaskan dulu sedikit mengenai apa itu form. Nah, form digunakan untuk mengirimkan variabel yang berisi data ke file tujuan yang akan memproses data tersebut. Di dalam tag form biasanya ada beberapa atribut, seperti yang pertama ada name, nama form. Yang kedua ada metodenya. Metode ini jenis pengiriman file yang akan digunakan, yaitu ada post dan get. Post itu di halaman yang berbeda, sedangkan get itu di halaman yang sama. Ada action. Action ini kalau misalnya pakai post kan itu kan ke halaman yang berbeda. Nanti berarti ada file tujuan yang akan memproses data ke dalam tag form. Nah, ini tag form di HTML ada HTML head, title, form, head. Di form ini ada formulir yang tadi saya sebutkan yang terdiri dari 3 hal, name-nya formulir, metodenya post, action-nya misalnya formulir underscore action.php ini misalnya. Karena kalau untuk di HTML ini saja kita mungkin belum menggunakan metode post dan formulir action ini. Ini akan kita gunakan nanti kalau sudah digabungkan dengan PHP. Di sini hanya untuk belajar saja bahwasanya ada metode post dan get. Berikutnya actionnya kalau mau kita hubungkan dengan file yang lain. Tag yang ada di dalam form ada text field, ada text area, ada radio button, checkbox, list atau menu ataupun select. Berikutnya ada button yang contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman ini pernah lihat, pasti tahu ini halaman formulir atau sign up apa. Nah, nanti bisa dicari, pasti tahu ini ya tentang apa ya. Di sini ada first name dan last name. First name dan last name ini menggunakan text field ya, karena kata-katanya singkat. Untuk text area mungkin nggak ada contohnya di sini. Text area mungkin teman-teman pernah lihat yang alamat itu kan lebih besar teksnya yang dibutuhkan, atau area yang disediakan itu lebih besar, misalnya 2 ini. Nah, 2 ini itu contohnya text area gitu ya. Radio button ini adalah contohnya di sini, ini female sama male, jadi berbentuk bulat seperti ini. Radio button ini dia hanya bisa salah satu yang dipilih, nggak boleh lebih dari satu. Berikutnya ada checkbox. Checkbox itu yang dicentang. Nah, bedanya radio button sama checkbox, kalau checkbox itu boleh milih lebih dari satu. Misalnya kayak hobi itu punya 5 hobi, bisa dicentang 5 hobi. Berikutnya ada list atau menu select, ini menggunakan ini month, day, years, ini kita menggunakan list menu ataupun select. Berikutnya ada button. Jadi ini button. Jadi button di dalam HTML ini ada 2. Satunya sebagai fungsinya sebagai submit, satunya lagi fungsinya sebagai reset atau mengembalikan lagi atau membersihkan lagi teks file yang sudah terisi ini. Jadi cuma 2 tombol yang ada di web, kirim atau batal yang sering kita dengar. Nah, kita akan coba ke 6 tag yang ada di dalam HTML ini. Sebelumnya kita buka dulu notepad-nya. Kita buka HTML-nya, HTML, tutup HTML. Dan HTML ada head, tutup head. Dalam head ada title, titlenya form. Di dalam ini head, title, buka, title, tutup. Kita buka body sekarang, body, tutup body. Di dalam body baru kita tambahkan tag form. Nah, form name-nya misalnya
formulir. Terus karena kita di HTML ini belum menggunakan metode apapun, boleh dikosongkan saja, jadi nggak usah kita tulis, sampai segini aja, langsung tutup form. Nah, di dalam form ini baru kita tuliskan 6 tag tadi. Apakah 6 tag ini harus ada semuanya? Tidak, sesuai kebutuhan, karena seperti yang ada di sini. Ini text area sama checkboxnya nggak ada. Nah, yang wajib itu adalah formnya, form buka dan form tutup, karena itu sebagai pembungkusnya. Sedangkan isian di dalamnya sesuai dengan kebutuhan. Kita coba yang pertama, nama. Tagnya itu input type name text, namanya nama. Terus kita simpan, kita lihat jadi hasilnya di browser ini berupa teks. Nah, berikutnya, jadi teks ini ada 3. Ada yang pertama teks biasa seperti ini, ada lagi teks yang kita bisa kasih maksimum karakter. Kalau ini kan nggak ada maksimum karakternya. Berikutnya ada juga untuk password. Nah, kalau ini saya jadikan dia sebagai nama depan. Berikutnya saya duplikat, ini nama belakang, terus satu lagi ada password misalnya, ini password. Jadi di sini kita bisa tambah max length ini berapa karakter yang boleh dimasukkan, misalnya cuma 5, jadi akan diisi dengan 5. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini masih boleh bebas, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenamnya ini nggak bisa lagi. Password ini belum kita setting, jadi di sini kita rubah. Kalau tadi tabnya masih teks, ini dirubah tabnya jadi password. Nah, kalau hasilnya di sini, ini masih boleh sebanyak mungkin. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini passwordnya bebas ya passwordnya. Nah, bentuknya ini sudah jadi bulat seperti kita buka di web ya. Komisi password itu bentuknya seperti itu. Nah, ini masih satu baris. Kalau kita mau jadikan dia ke bawah, kita bisa tambahkan break. Sini tambahkan break, ini juga ditambahkan break. Simpan. Ini hasilnya. Kalau mau lebih jauh lagi, berarti breaknya 2 kali. Nah, ini breaknya 2 kali seperti ini. Berikutnya kita akan lanjut ke alamat. Alamat menggunakan text area. Text area, terus ada name. Ini kita kasih nama alamat. Terus ada costnya, kolomnya berapa, misalnya kolomnya 50. Terus ada rowsnya 3 baris misalnya. Terus kita tutup text areanya, text area, kita simpan, kita refresh di sini. Nah, ini costnya. Kalau semakin besar, maka semakin besar juga kolomnya. Barisnya itu berarti 3 baris, 1, 2, 3, cuma nggak kelihatan ya. Ini bisa di scroll, kita kasih besar lagi juga bisa, sesuai kebutuhan. Berikutnya kita akan coba yang radio button. Ini saya beri komen. Terus area. Terus sekarang radio button. Ini saya tambahkan break supaya nggak nyatu dengan radio button. Nah, di radio button ini saya menggunakan jenis kelamin.
jenis kelamin. Jadi input type sama dengan radio. Kita ke bawah aja, kita radio namanya JK, jenis kelamin ya, saya singkat jadi JK. Terus kita tutup, value-nya laki. Ini akan disimpan nanti kalau sudah menggunakan PHP dan SQL, akan disimpan ke database. Itu adalah value ini. Sedangkan yang akan ditampilkan di website yang di luar sini, laki. Ini laki-laki. Terus yang kedua perempuan, input type sama dengan masih radio sama, name-nya harus sama JK. Terus value-nya perempuan. Sini isi perempuan. Kita lihat hasilnya. Ini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini seharusnya dia cuma satu saja yang bisa dipilih. Seandainya dua-duanya bisa dipilih, berarti ada yang salah di radio button-nya. Oke, radio button sudah. Sekarang kita akan buat checkbox. Metodenya saya buat dulu komentar checkbox. Checkbox ini saya contohkan dengan hobi. Dia hampir sama dengan jenis kelamin, bedanya di type-nya saja, yaitu checkbox. Input type checkbox name hobi sama dengan hobi. Terus value-nya membaca misalnya. Nanti yang ditampilkan di sana juga membaca. Checkbox hobi. Oke, sudah di pick up. Kita yang membedakan ini adalah membaca. Oke, sekarang kita ganti hobinya jadi traveling. Ini traveling. Terus kita tukar lagi untuk endgame misalnya. Endgame. Kita lihat hasilnya di browser. Nah, ini kenapa jadi satu baris semua? Karena tadi belum ditambahkan break. Jadi ini ada radio button yang tadi, ini hobi. Nah, kalau checkbox dia bisa dipilih lebih dari satu. Itu bedanya antara checkbox sama radio button. Ini kita enter dulu ke bawah biar nggak nyatu. Sini kita bisa tambahkan break. Kalau ini mau diturunkan ke bawah, nggak nyatu satu baris ini, kita bisa tambahkan break di sini. Ini nggak menyatu, jadi bisa ditambahkan break di sini. Break. Sini juga ditambahkan break. Ini juga ditambahkan break. Disimpan, kita refresh dulu di sini. Ini juga tambah break. Nah, ini jadi hobi membaca traveling. Oke, bisa dipilih semua. Text sudah, text area sudah, jenis radio button juga udah, berikut ini juga udah. Sekarang kita list sama menu. Kita akan coba list sama menu.
list and menu. Nah, untuk list menu saya gunakan agama, saya untuk memilih agama ya, agama. Jadi ini agak berbeda sama yang lain yang di atas. Perintah awalnya adalah select name dengan agama. Tutup. Nah, tutup select-nya. Tutup select-nya. Di dalam select ini baru kita beri pilihannya apa saja. Yang pertama ada option. Pertama option value 1 misalnya. Kita tutup. Ini nanti yang dimunculkan adalah Islam. Saya duplikat. Ini jadi 2 Katolik. Ini jadi 3 Hindu. Jadi 4 Buddha. Ini contoh 4 saja contohnya, saya simpan, kita lihat di browser hasilnya. Nah, jadi ada agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Dan seharusnya pada saat dipilih dia berubah menjadi sesuai dengan pilihan sahabat Tekno. Misalnya kita pilih Katolik, berarti berubahnya jadi Katolik. Kalau kita pilih Buddha, dia akan menjadi Buddha. Oke, berikutnya kita akan ke yang terakhir ini ya, tag yang terakhir yaitu button. Saya duplikatkan dulu. Ini button. Input type button. Ini berarti yang untuk mengirim ya. Value-nya misalnya nanti akan ditampilkan di sana. Kirim. Berikutnya ada lagi input type reset. Ini untuk batal. Value-nya batal. Kita lihat hasilnya di sini di report. Nah, ada kirim dan batal. Mungkin di sini belum ada fungsinya karena kita belum membuat perintah PHP untuk menjalankan ini. Di HTML ini hanya menyediakan tempat saja untuk prosesnya nanti, proses penyimpanan kemana disimpan itu akan ada gabungan dengan PHP dan MySQL ya. Ini karena dia masih sejajar, kita bisa tambahkan break biar enggak nyatu sama yang di atas. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah coba semuanya, text field, text area, radio button, checkbox yang keempat, list yang kelima, button yang keenam. Ini sudah jadi semuanya ke-6-nya. Nah, cuman ini kan kurang rapi. Kalau kita mau rapikan, ini harus dimasukkan ke dalam tabel. Oke, nah, untuk merapikan ini, saya akan masukkan ke dalam tabel. Ini saya buat break, terus break lagi. Nah, form dulu, buka form. Atau form yang ini, saya kopikan dulu. Oke, kemari. Terus ditutup formnya. Nah, di dalam form ini saya akan buatkan tabel untuk menampilkan ini biar lebih rapi. Tabel buka, tabel border dengan 1, tutup tabel.
Di dalam tabel nanti akan ada 7 baris, kita tambahkan TR buka, TR tutup. Dalam TR ini ada TD, ada dua pasangan TD ya. Mungkin yang pertama ini formulir. Ini saya langsung jadikan dia cospen karena kolomnya akan gabung. Cospen ya. Berikutnya baris yang kedua TR TD, ini isinya nama, tutup. Di sini TD lagi untuk yang ini nama tadi, input type-nya. Ini kita kopikan, masukkan kemari, tutup TD, tutup juga TR-nya, simpan. Lihat hasilnya di sini. Nah, ini sudah jadi. Ini kita bisa buat lebarnya di dalam border width 50% dari layar ya. Bisa dari layar kita jadilah sebesar ini. Yang di tengah berarti align center. Nah, ini tabelnya sudah di tengah. Ini baru untuk nama saja. Kalau yang lainnya tinggal di duplikat saja. Ini alamat. Alamat. Berikutnya di sini kita ambil yang punya tadi. Ini kita kemari, saya dimasukkan ke dalam tagnya tabel. Dari sini simpan, kita lihat hasilnya. Nah, sudah jadi rapi. Begitu seterusnya sampai ke button. Saya langsung ke buttonnya saja. Ini duplikat lagi. Ini langsung saya buat button. Di button itu yang pertamanya saya kosongkan, yang kedua saya butuh button. Lalu saya kopikan ini. Ini saya refresh, jadi seperti ini, sudah rapi. Coba teman-teman bisa lihat perbedaan antara yang di luar tabel, yang di atas, ini yang sudah di dalam tabel. Nah, ini misalnya nggak mau kelihatan si garisnya, jadi kan kurang rapi ya kalau kelihatan garisnya. Kita bisa hapus garisnya dengan kita jadikan bordernya tadi itu 0. Simpan, kita lihat lagi. Nah, jadi sudah rapi. Ini tanpa border, tapi rapi. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan semuanya yang bisa masukkan ini ke dalam tabel seperti yang sudah saya demokan di sini. Jadi di kolom pertama itu namanya, kolom kedua adalah tag dari HTML, apakah itu checkbox ataupun yang select dan lain-lainnya. Kalau mau diwarnai tabelnya, mungkin sudah bisa mengikuti yang seperti di video sebelumnya tentang tabel. Ya, hanya mendemokan bagaimana cara memasukkan tag yang form tadi ke dalam tabel. Jadi caranya seperti ini. Oke, buka form, tutup form. Di dalam form itu baru ditambahkan tabel. Di dalam tabel ada tag dari masing-masing form yang
kita gunakan, tekstil, teks area, dan seterusnya. Mungkin sampai di sini saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Karatau Tekno. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.